Kalau orang Muslim belajar Al-Quran, itu membaca Al-Quran dengan teks asli dan dipelajari secara seksama bagaimana memahami ayat-ayatnya. Kemudian saya balik, kok saya nggak mempelajari Injil seperti orang Muslim? Kok semua Injil berbahasa Indonesia? Terus kalau terjadi kesalahan translate, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya saya mengoreksi saya sendiri. Ketika saya pelajari, wah ternyata Injilku yang terjemahan itu salah. Kok bisa seperti itu? Nah, sejarah gereja itu yang tidak pernah diungkap. Dulu gereja itu sebetulnya misi pertama setelah Yesus diangkat ya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu, Shema Yisrael Elohimu Echad. Dengarlah wahai Israel, Allah yang kau sembah atau Tuhan yang kau sembah itu adalah Allah yang hanya satu. Dan itu disampaikan oleh Yesus dan diteruskan oleh para sahabat. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Nah, sebelum saya berangkat ke gereja, saya membuat video ini untuk mengedukasi kita semua terkait video yang barusan ada tonton, kesaksian mu'alaf yang katanya mantan pendeta. Nah, berulang kali saya katakan bahwa secara pribadi saya tidak menjadi persoalan ada orang berpindah keyakinan, meninggalkan imannya. Hanya berulang kali saya katakan jangan bodoh, jangan memfitnah agama orang lain, jangan kemudian menafsirkan ayat-ayat kitab suci agama orang lain, apalagi kemudian menyatakan hal-hal yang sebenarnya tidak diyakini oleh agama orang lain itu. Nah, contohnya dalam video tadi, ia katakan apa alasannya ia menjadi mu'alaf. Yang pertama, ia melihat bagaimana umat Islam itu membaca kitab sucinya dalam bahasa aslinya, yang kemudian memahaminya karena bahasa aslinya itu. Bagaimana tanggapan saya? Ya silakan saja, itu adalah urusan internal umat agama lain. Kalau Anda sebagai seorang Kristen ingin pun melakukan hal yang sama, tidak ada persoalan. Ya kan, walaupun kalau kita lihat tidak semua juga umat Islam membaca kitab aslinya, mengerti, tetapi sekali lagi itu urusan internal umat Islam. Saya tidak berkompeten mencampuri hal ini. Tetapi yang kedua, kemudian Anda berkata, saya membaca Injil, membaca kitab suci Kristen itu dalam bahasa Indonesia. Bagaimana kalau seandainya ada kesalahan penerjemahan? Siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda mantan pendeta, yang ditulis dalam video itu, yang saya tangkap, ya mudah-mudahan saja tidak benar. Karena tentu saja saya mempertanyakan kualitas kependetaan Anda. Karena kalau Anda mantan pendeta, ngakunya, kemudian Anda bertanya-tanya, kenapa saya membaca kitab suci saya dalam bahasa Indonesia? Dan justru di mana kualitas kependetaan Anda? Sebab seharusnya Anda belajar, ya kan? Anda belajar tentang iman Kristen, Anda belajar secara akademis. Misalkan ini saya tunjukkan, ini adalah kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim. Kitab perjanjian lama di dalam bahasa Ibrani. Ini ada teks aslinya. Kemudian ini adalah kitab Al-Ahdul Jadid atau kitab perjanjian baru juga di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani. Ini juga ada kitab perjanjian baru di dalam bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Bahasa aslinya semua ada. Nah, persoalannya, maukah Anda sebagai seorang rohaniawan, sebagai seorang pendeta mempelajari? Dan kemudian itu menjadi alasan Anda kemudian meninggalkan iman Kristen, terlalu dangkal, ya kan? Apa hanya karena Anda membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, kemudian Anda meragukan bagaimana kalau ada kesalahan penerjemahan? Sekarang ini bukankah ada banyak terjemahan-terjemahan dari Alkitab, sebagaimana Quran juga ada bermacam-macam terjemahan. Dalam terjemahan-terjemahan itu ada bermacam-macam penerjemahan. Demikian juga Alkitab ada macam-macam terjemahan yang bisa kita bandingkan, tetapi saat yang sama kita merujuk kepada teks aslinya. Nah, karena itu alasan Anda bagi saya sangat-sangat lucu. Anda kemudian meninggalkan kekristenan hanya karena Anda mempertanyakan keakuratan penerjemahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan gereja, seolah-olah sesuatu yang misteri. Setelah saya dengar ternyata hal yang sangat menggelikan. Anda katakan setelah kenaikan Yesus, gereja itu sebenarnya hanya memberitakan tentang keesaan Allah dari kitab Ulangan pasal 6. Anda mengutipnya lagi salah dalam bahasa Ibraninya. Pernyataan kutipan Anda dalam bahasa Ibraninya salah. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad, itu teks bacaan yang benar. Dan itu sebenarnya apa yang Anda katakan itu tidak benar. Pemberitaan mula-mula dari gereja, isi pesannya adalah tentang Yesus Sang Mesias
yang mati, disalibkan, bangkit, dan ia naik ke surga. Inilah inti pemberitaan gereja dalam konteks Yudaisme abad pertama. Murid-murid, rasul-rasul ingin menegaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu memang Mesias yang dijanjikan dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jadi bukan soal keesaan Allah. Dalam lingkungan orang Yahudi pada zaman Yesus di Palestina abad pertama, monoteisme, keesaan Allah itu bukan isu teologis. Beda dengan konteks pada zaman Yesaya, di mana orang Israel memang saat itu jatuh dalam dosa penyembahan berhala, di mana Nabi Yesaya berulang-ulang bicara menegaskan tentang keesaan Allah. Tetapi pada zaman Yesus konteks teologisnya bukan itu. Karena itu kalau Anda belajar dari kitab Kisah Rasul, kalau memang Anda benar seorang pendeta, Anda akan melihat apa konteks pewartaan kekristenan mula-mula, yaitu menegaskan Yesus dari Nazaret itulah Mesias, Al-Masih yang dijanjikan. Dan itu yang diulang-ulang terus oleh para rasul. Nah, soal keesaan Allah itu sudah jelas, karena kekristenan itu mewarisi konsep ketuhanan perjanjian lama, bahwa tidak ada ilah yang lain kecuali Allah yang esa, yang kemudian dinyatakan lebih jauh di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang esa. Jadi ketritunggalan bukan tiga Allah, bukan triteisme, bukan politeisme, tetapi monoteisme, keyakinan kepada Allah yang esa, yang disebut Bapa, dan dalam wujudnya yang esa itu berdiam firman-Nya, kalimatullah, dan Rohullah, Roh Kudus, hidup ilahi. Jadi bukan seperti yang Anda katakan. Karena itu kalau Anda mau mualaf ya silakan. Saya juga sendiri meragukan akan kualitas kependetaan Anda, meskipun pada saat yang sama saya sangat menghormati pilihan iman seseorang. Karena itu, hai umat Kristen, hai orang percaya, jadilah cerdas, beriman, berakar di dalam Kristus. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jangan bodoh, jangan kagetan, tetapi menjadi pribadi yang teguh beriman di dalam Kristus sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati.